Pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya dalam pembahasan kaidah tafsir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kaidah tafsir yang ke-12 berbunyi al-qawlu bitartibi muqaddamun alal qawli bitaqdimi wat ta'khir. Ya, saya ulang kembali. Al-qawlu bitartibi muqaddamun alal qawli bitaqdimi wat ta'khir. Yang artinya penafsiran yang berdasarkan pada urutan teks didahulukan daripada penafsiran yang mengatakan adanya takdim dan takhir dalam sebuah teks. Jadi penafsiran yang berdasarkan pada urutan teks, sesuai urutan teks, itu didahulukan daripada penafsiran yang mengatakan adanya takdim dan takhir dalam teks tersebut. Gimana penjelasannya? Jadi ketika terjadi perbedaan antara mufassir terkait sebuah ayat, antara yang mengatakan terjadi takdim, ya takdim itu artinya mendahulukan. Jadi dalam sebuah teks itu harusnya urutannya dalam bahasa Arab itu kan fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, tiba-tiba ya mufassir ini mengatakan bahwa dalam teks tersebut itu tidak sesuai dengan urutannya, tetapi ada yang didahulukan. Artinya apa? Yang maf'ul harusnya setelah fa'il didahulukan lebih dulu daripada fa'il. Atau sebaliknya, takhir, mengakhirkan. Harusnya yang di depan, yang harusnya ditaruh di depan tapi diakhirkan. Jadi misalkan ya ada mubtada khobar. Harusnya urutannya kan mubtada khobar, urut gitu ya. Kemudian terjadi ya misalkan ditakhirkan. Ya, karena ada alasan tertentu ya, maka urutannya menjadi khobar kemudian mubtada. Jadi mengakhirkan ya sesuatu yang harusnya ditaruh di awal. Dengan pernyataan tartib sesuai dengan urutan redaksi dalam sebuah teks ayat, maka jika terjadi semacam itu, ya pendapat yang mengatakan atau penafsiran yang mengatakan sesuai dengan urutan ayat itu lebih diutamakan. Bisa ulang kembali. Jadi misalkan ini ada sebuah teks ya. Nah, kemudian dalam teks ini ada yang mengatakan bahwa teks ini terjadi takdim dan takhir. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, apa itu yang dimaksud takdim dan takhir. Tapi pendapat lain mengatakan enggak, dalam ayat ini tidak ada takdim dan takhir. Maka kita akan mendahulukan pendapat yang mengatakan bahwa redaksi dalam ayat tersebut adalah tidak ada takdim dan takhir. Karena apa? Asal suatu redaksi itu adalah sesuai urutan kata. Jadi ketika kita berbicara itu kan harusnya sesuai dengan urutannya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada SPOK ya. Subjek, ya, predikat, objek, kemudian keterangan. Nah ini asal kata itu seperti itu atau asal kalimat itu seperti itu. Ya. Kecuali jika ada dalil atau penjelasan adanya takdim dan takhir. Nah beda lagi. Jadi intinya anakku ya bahwa dalam sebuah redaksi atau sebuah kalimat itu pada dasarnya harusnya urut ya, fi'il, fa'il, mubtada, khobar ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, kata keterangan. Nah itu asli susunan kata seperti itu. Nah, maka tidak boleh dialihkan ya dengan mengatakan bahwa terjadi takdim atau takhir. Takdim itu artinya apa? Mendahulukan sesuatu yang harusnya dia di akhir. Jadi kalau kasusnya tadi mubtada khobar, harusnya khobar itu di belakang tapi didahulukan. Atau takhir,
artinya apa? Mengakhirkan sesuatu yang harusnya di depan. Ya, kasusnya mubtada khobar berarti harusnya mubtada itu di depan tapi diakhirkan menjadi apa namanya di belakang. Yaitu artinya apa? Tidak sesuai dengan aturan aslinya. Nah, hal itu boleh ya jika ada dalilnya, jika ada penjelasannya ya terkait tentang perubahan susunan sebuah kata atau kalimat di dalam bahasa kita. Jelas ya? Nah, ini sebagai contoh ya bahwa dalam Al-Qur'an kita menemukan ada para ulama sepakat terjadi dalam susunan ayat tersebut terjadi apa yang disebut dengan takdim dan takhir. Coba kita lihat misalkan ayat surat Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini dikatakan wa quddima al-maf'ulu wa huwa iyyaka. Dalam ayat ini sangat jelas ya, iyyaka ini kan apa namanya mahal nasab ya, artinya posisi dia itu menjadi maf'ul. Aslinya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi kenapa di sini ya para ulama sepakat bahwa memang di sini dalam ayat ini terjadi takdim dan takhir. Artinya apa? Yang harusnya maf'ul itu letaknya adalah setelah fi'il fa'il, tapi dalam ayat ini maf'ul didahulukan. Ya, iyyaka. Ini kan posisinya kan menjadi maf'ul. Na'budu kan fi'il fa'il ya, fi'il mudhari'. Takdirnya fa'ilnya adalah domir mutakalim ma'al ghair. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini sepakat para ulama bahwa memang terjadi takdim dan takhir. Ya, terbukti maf'ulnya di sini dahulukan mendahului fi'il dan fa'ilnya. Nah, tentu pasti ya kalau ada semacam ini ada tujuannya. Di antaranya dikatakan di sini wa qurrira, bahkan diulang 2 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tujuannya adalah untuk apa? Lil ihtimami wal hasri, untuk memberikan pernyataan apa namanya pentingnya hal tersebut, pentingnya maf'ul dan wal hasri yang hanya untuk apa namanya membatasi. Jadi hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon. Ya. Artinya la na'budu illa iyyaka, tidaklah kami menyembah kecuali hanya kepadamu. Jadi di sini ada ihtimam ya, didahulukan karena penting ya, dan juga ada pembatasan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Jelas ya. Jadi dalam ayat ini jelas sepakat para ulama terjadi yang disebut dengan takdim dan takhir. Baik, nah apa sih rahasianya? Ini Ibnu Katsir menjelaskan rahasianya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini katanya wala awalu tabarru'un nasyiki. Iyyaka na'budu itu artinya penegasan pembebasan kita sebagai orang mukmin dari syirku, karena kita hanya menyembah kepada Allah SWT. Kenapa kita mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kita menafikan, kita membebaskan diri kita dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasani tabar'u minal hauli wal quwwah. Yang kedua adalah kita melepaskan adanya kekuatan, adanya kemampuan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kenapa disebut yang pertama iyyaka na'budu adalah maqam ubudiyah, wa iyyaka nasta'in adalah maqam isti'anah. Makna lainnya adalah bahwa kita sebelum meminta kepada Allah itu ya harus kita mengabdi kepada Allah. Itu adabnya kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi bahwa ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sepakat para ulama ya terjadi takdim dan takhir. Sekarang contoh kedua ya,
Ini kan kalau kita lihat sesungguhnya kan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tamah. Ini mungkin kalau orang yang baru belajar bahasa Arab, dia akan membaca sesuai dengan yang dia ajarkan. Bahwa susunan dalam bahasa Arab itu kan fi'il, fa'il, maf'ul, ya kan? Maka di sini dia mungkin membaca gini, wa idibtala Ibrahimu rabbahu. Jadi kan jadi rancu ya secara maknanya. Masa ketika Ibrahim menguji Tuhannya, nggak masuk akal. Maka di sini sepakat para ulama ya bahwa di sini terjadi namanya takdim dan takhir. Ya, buktinya di sini didahulukan adalah maf'ul. Jadi Ibrahim ini kan maf'ul, Rabbu menjadi fa'il. Padahal harusnya dalam susunan bahasa itu adalah fa'il baru maf'ul. Maka disebut dengan ada takdim dan takhir. Nah, tentu ini juga di antara maknanya adalah ihtimam ya untuk adanya perhatian ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim bikalimatin ya dengan kalimat. Ya, kalimat ini banyak ya diartikan artinya adalah takalif ya berupa beban-beban syariat yang harus dilakukan atau perintah-perintah yang harus dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Fa'tamahuna, maka kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan. Artinya Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian berupa ketentuan-ketentuan syariat dan beliau mampu dengan izin Allah menyempurnakan ujian tersebut. Nah di sini yang kita jadikan pembahasan adalah kata-kata Ibrahima. Ya, di sini ada disebut dengan takdim dan takhir. Oke ya. Oke, sekarang kita agak sedikit perlu perhatian ya. Karena ini contoh takdim dan takhir yang diperselisihkan oleh ulama. Kalau tadi nggak ada yang selisih, ya, seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah tadi yang kita bahas. Nah, khususnya di dalam surat Al-Mujadalah ayat 3 dan 4 ini ada perselisihan di antara ulama. Ya, sekalipun jumhur ulama, mayoritas ulama tidak mengatakan terjadinya takdim dan takhir. Tapi ini sebagai contoh saja sih. Itu ayat yang berbunyi walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa dzalikum tu'adzuna bihi wallahu dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. ومن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب. Jadi intinya bahwa ayat ini membahas tentang hukum zihar. Hukum zihar. Apa itu zihar? Zihar secara bahasa itu artinya punggung, ya, zahrun. Ya, sedangkan menurut istilah syariat diartikan zihar itu adalah ungkapan seorang suami kepada istrinya. Suami ini menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya atau mahramnya seperti adik atau kakak perempuannya. Ya. Jadi suami mengatakan ini misalkan ya, bagimu kamu itu seperti punggung ibuku. Mengatakan demikian itu dengan maksud dia hendak mengharamkan istrinya dari dirinya. Jadi bukan untuk untuk memuji ya. Tapi ini memang ada niatan. Jadi dalam tradisi Arab ketika itu ungkapan ini sebagai bentuk dia menjatuhkan talak kepada istrinya walaupun tidak secara langsung, yaitu dengan menyamakan ya anggota tubuh istrinya dengan ibunya atau dengan saudari perempuannya yang haram dinikahinya. Jadi kalau misalkan seorang istri mengatakan, aduh matamu itu cantik sekali seperti mata ibuku, ini tidak dimaksudkan untuk mentalak kan, tapi untuk memuji atau karena dia sangat sayang pada istrinya sehingga mengatakan demikian. Nah dalam Islam menzihar istrinya adalah perkara yang diharamkan.
Jadi seorang suami yang mengeluarkan ucapan tersebut tidak boleh lagi mencampuri istrinya, artinya tidak boleh lagi dia berjima ya dengan istrinya, dan tidak boleh juga bermesraan. Hanya bermesraan juga nggak boleh sampai ia menebusnya dengan membayar kafarah sebagaimana ditentukan dalam ayat yang di atas. Nah, terkait ayat di atas ini yang tadi kita bahas, ya terdapat dua pendapat. Pertama mengatakan bahwa dalam ayat tersebut terjadi takdim dan takhir. Ya, jadi harus ingat dulu nih apa yang dimaksud takdim dan takhir, saya terangkan di atas. Artinya bahwa ya menurut pendapat ini tentunya bahwa orang yang berbuat zihar maka ia wajib membayar kafarah berupa memerdekakan budak sebelum menggauli istrinya. Jika tidak menemukan, maka dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 fakir miskin. Nah, ini. Kemudian mereka mengulangi apa yang ia katakan. Jadi intinya kalau kita lihat di sini kan ada kata-kata walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Jadi kata-kata tsumma ya'uduna ini dianggap oleh pendapat pertama tadi itu terjadi takdim dan takhir. Ya, maka mereka mengatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Ya, famalam yajid sampai akhir ayat, kemudian baru mengatakan sampai ayat famalam yasati fa'id'amu sitina miskinan thumma ya'uduna lima qalu. Jadi ada takdim dan takhir. Kalau ayat ini kan dalam kita lihat kan setelah kata-kata walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna. Tapi kalau menurut pendapat pertama tadi ya mengatakan thumma ya'uduna itu letaknya adalah setelah fa'id amu sitina miskina. Nah, artinya apa? Artinya bahwa intinya mereka pendapat pertama ini tidak menjadikan kata al-aud thumma ya'uduna itu menjadi syarat kewajiban kafarah. Jadi tidak harus ada apa namanya pernyataan dia ingin kembali, ya tidak, karena dimaksudkan ya'uduna di sini adalah kemudian mereka mengulangi apa yang ia katakan, ya apa namanya tidak dikaitkan dengan kafarah gitu maksudnya itu. Jadi, dianggap perkataan atau pernyataan lain. Oke, pendapat kedua yaitu pendapat jumhur ulama menegaskan bahwa kata ya'uduna ini dengan berbagai macam nanti perbedaan makna yang ada, ya, karena ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dari kata tsumma ya'uduna itu apa, gitu loh. Ya, terlepas dari perbedaan yang ada itu, jumhur ulama mengatakan bahwa al-aud ya dijadikan syarat kewajiban pembayaran kafarah. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan zihar dan ingin kembali, ini dah. Jadi ada apa namanya kata-kata kembali. Nah, kembali ini artinya apa? Menggauli istri lagi setelah zihar tadi, maka wajib baginya membayar kafarah terlebih dahulu. Berupa apa? Memerdekakan budak. Jika tidak ada maka 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka memberikan makan 60 orang miskin. Oke. Oke, sekarang kita lihat pernyataan para ahli tafsir. Kita ambil satu contoh aja ya. Terlalu panjang, yaitu tafsir Adwaul Bayan dari Syekh Syankiti. Juz 6 halaman 190. Jadi coba dicek nanti ya. Intinya begini, faqauluhu ta'ala walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Menurut beliau ini ya la yakhfa anna tartibahu ta'ala al-kafara bil idki ala zihari wal audiman. Jadi sangat jelas sekali bahwa Allah SWT apa namanya mengurutkan ya kewajiban kafarah itu ya atas apa? Terjadinya azhar, ya ada perbuatan zihar dari suami, wal aud, dan juga ada keinginan untuk kembali kepada istrinya. Artinya apa? Bahwa anal kafarata la talzam ila bizihari wal audi ma'an. Maka maknanya artinya bahwa kafarah itu tidak wajib
ya kecuali ada kejadian zihar dari suami dan ingin kembali. Ya, jadi ada dua, zihar dan ingin kembali. Ini yang pendapat jumhur ini yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, wa qalu ta'ala min qabli ayatamasa sharihun fi anna takfira yalzamu qanu min qabli al-audi ila al-masis. Jadi intinya bahwa kata-kata min qabli ayatamasa sebelum bahasanya ya menggauli istri, ini adalah sebagai dalil yang sharih ya, menunjukkan bahwa kafarah itu wajib ya dilakukan sebelum kembali bergaul atau menggauli istri. Nah, ada juga pernyataan di sini bahwa iklam, ketahuilah bahwasanya awalan anna ma rajjahu Ibnu Hazim min qawli Dawud Dhairi wa hakau Ibnu Abdul Barri an Bukair bin al-Ashajji wal Farra'i wa firqati min ahli kalam wa qala bi Syu'aib min anna ma'na thumma ya'uduna lima qalu wa auduhu ila lafz zihar wa yukarriruha maratan ukhra qaulun badul. Artinya apa? Ada sebagian pendapat, dan ini pendapat ini dirojehkan oleh Ibnu Hazm ya, mengambil pendapat Dawud Az-Zahiri. Jadi dalam fikih itu ada mazhab namanya Dawud Az-Zahiri. Dan uniknya Dawud Az-Zahiri ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Ya. Jadi begitulah ya, para ulama itu antar murid dan ustadz itu ya kadang berbeda, tidak ada masalah. Yang penting tetap mengikram, tetap menghormati gurunya. Nah, intinya apa? Bahwa pendapat Ibnu Hazm ini yang didukung oleh beberapa pendapat lainnya mengatakan bahwa kata summa ya'uduna, kemudian mereka kembali, itu diartikan mengulang ucapan kembali zihar. Artinya apa? Bahwa kafaroh itu wajib baru jatuh ya bagi orang melakukan zihar itu ketika mengulanginya. Jadi kalau pertama kali saja itu tidak, tapi kalau sudah mengulangi kembali kedua kali ya, dan dia mau kembali kepada istrinya, artinya mau menggali istrinya, maka baru kena kewajiban bayar kafaroh. Pendapat kayak gini kan batil. Kenapa batil? Karena ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kewajiban zihar ini tanpa ada syaratnya orang tersebut mengulangi perbuatan zihar yang kedua kalinya. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa tahqiq itu artinya setelah dikaji, teliti, annal kafarata wa man al-jima'i qablaha la yushtaratu fi ma taqriru sighati dzihar. Ya, bahwa kewajiban membayar kafarah dan larangan melakukan hubungan kembali dengan istri ya, itu dilarang ya. Wa tahqiqu ya, hasil analisanya menegaskan bahwa sesungguhnya kewajiban membayar kafarah dan larangan melakukan hubungan sebelum membayar kafarah itu tidak ada syarat ya, harus terjadinya pengulangan sigot zihar. Jadi tidak ada syaratnya ya, harus 2 kali melakukan zihar baru kena kewajiban membayar kafarah sebelum melakukan jima dengan istrinya. Jadi tidak harus 2 kali diulang kata-kata ziarnya. Nah, kemudian juga ini yang menjadikan kita pembahasan dalam kaidah ini adalah wa ma za'amahu ba'dhum aidan min anal kalam fi taqdim wa ta'khir. Dan juga Syankiti menolak ya pendapat yang mengatakan bahwa dalam ayat tersebut terjadi takdim dan takhir. Ya, sebagaimana saya terangkan tadi, ya, di sini dikatakan wa taqdiru ya, penjelasannya, takdirnya ya, atau penjelasannya takdim dan takhir itu kayak apa sih? Ya, dikatakan di sini walladzina yudhahiruna min nisaihim fatahriru raqabatin min qabl ayyatamasa faman lam yajid fa it'am miskina thumma ya'uduna lima qalu. Nah, ini loh. Thumma ya'uduna lima qalu. Nah, apa yang diartikan thumma ya'uduna lima qalu? Alla naf'aluhu fa yaf'alu. Jadi mereka mengulangi
apa yang mereka katakan. Jadi di sini kita lihat ya, kata-kata summa ya'uduna ditaruh di belakang. Padahal asli teksnya kan tidak. Asli teksnya kan berbunyi walladzina yudhahiruna nisa'ihim summa ya'uduna. Nah ini maka jelas di sini dikatakan bahwa ini tidak sesuai dengan teks aslinya, dan tidak boleh merubah ya pemaknaan dari teks aslinya, dirubah menjadi adanya takdim dan takhir kecuali ada dalil. Dan dalam ini nggak ada apa namanya kepentingan ya dalil yang menunjukkan terjadinya takdim dan takhir. Jadi intinya apa namanya pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur tadi yang mengatakan bahwa siapa yang melakukan zihar terhadap istrinya dan ingin kembali apa namanya kembali pada istrinya atau ingin meninggalkan pernyataan dia tersebut ya, maka dia sebelum kembali untuk menggauli istrinya kewajiban untuk membayar. Baik, sekarang kita akan lihat apa sih mana al-aud. Ini kan diperdebatkan tadi ya. Apa sih mana aud ini? Makna al-aud indal Malik fi qaulani. Menurut mazhab Imam Malik atau menurut Imam Malik dan mazhabnya diartikan ada dua pendapat. Yang pertama adalah mana aud itu artinya adalah al-azmu al-jima'. Jadi niat kembali untuk berhubungan dengan istri. Yang kedua adalah an-naw' al-azmu al-jima' wa imsaki zawji ma'an, yaitu niatan untuk kembali menggauli istri dan menahan istrinya. Artinya apa? Mengembalikan istrinya. Karena kan kalau zihar itu kan dia berniat untuk mentalak. Maka dengan out ini dia ingin memegang kembali, ya tidak lagi dilepas, ditalak. Adapun sedangkan menurut Imam Syafi'i ya mengatakan ayum sikaha ba'dal muzahara zamanan yumkinu ayutalliqha fihi falitalik. Jadi diartikan kembali, diartikan artinya adalah menahan kembali istri ya setelah terjadi zihar itu dalam waktu yang mana sebenarnya bisa untuk ditalak tapi dia tidak melakukan mentalaknya. Intinya hampir sama saja, intinya ingin kembali lagi kepada istrinya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ayyauda ila jami' au ya'zima alaih, kembali pada jima' atau niat untuk ke jima' tersebut. Sama saja, hampir sama saja. Nah makanya intinya ingin tegaskan di sini wa tahqiq ya. Setelah dianalisa hasilnya adalah dari berbagai macam perdebatan, dialog ya, bahwa ada mujawazi al-istimta'i biwat'in aghirihi qabla takfir. Jadi hukumnya haram bagi siapapun yang telah melakukan zihar untuk melakukan atau menggauli istri kembali atau hanya sekedar dia bercumbu dengan istrinya, itu tetap dilarang sampai dia membayar kafaroh, yaitu berupa apa? Memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut ya, bukan atau sih, jika tidak mampu ya maka dia berkewajiban untuk memerdekakan budak. Jika tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ini juga tidak mampu juga, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Oke, saya kira cukup sekian dan saya harap bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.